Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua baik-baik, pastikan semua dalam keadaan baik. Dan buat Anda yang di rumah tidak sempat hadir, pastikan semua dalam keadaan baik. Pak Bu, tetap tingkatkan iman berbagi kasih di dalam Kristus. Walaupun hari-hari ini berita memang masih tidak menentu, dan kayaknya kepastiannya masih tanda tanya, tidak masalah. Tapi dari surga ada berita yang up to date buat Anda dan saya. Dan berita itu adalah berita sukacita. Pagi tadi kita merenungkan firman Tuhan berita akhir zaman. Jadi apakah saya mesti ngulangi? Enggak. Apa sih yang menjadi penekanan pagi tadi? Karena ini sesi kedua hari ini. Penekanan itu adalah satu yang sangat amat penting adalah kita harus kuat menghadapi musim kehidupan ini. Itu aja. Nah, berita akhir zaman yang selama ini kita mengerti itu cenderung memberikan sebuah gambaran atau nubuatan atau tafsiran dan sebagainya. Hal-hal yang akan datang. Padahal Alkitab sudah jelas. Jangan khawatir hari esok. Bilang, jangan khawatir hari besok. Betul gak? Kita tidak usah khawatir. Orang yang tidak khawatir hari esok adalah orang yang sedang menemukan kerajaan Allah. Orang yang sedang menemukan kerajaan Allah, orang itu sudah temukan siapa dirinya. Orang yang sudah temukan siapa dirinya, orang itu bisa menempatkan dirinya di mana aku ditempatkan. Itu yang seringkali kita kenal di dalam KPG. Ada satu kalimat sebagai seorang pemimpin, raja, bapak, imam. Itu selalu kita buka dengan kata eksistensi. Di dalam kata eksistensi ada dua, keadaan dan keberadaan. Seseorang kalau sudah temukan kerajaan Allah, dia tahu keadaannya. Aku ada, bukan aku yang mau, tapi karena dia. Buat apa? Lalu keberadaanku untuk apa? Nah itu yang penting Pak Bu. Jikalau kita tidak mengerti, maka musim kehidupan ini ganas loh, jahat. Alkitab katakan, kadang-kadang datangnya satu rumah. Musuh itu tidak jauh-jauh. Antikris itu enggak jauh-jauh. Kita sibuk untuk mempelajari antikris di sana sini. Bahkan tokoh agama, tokoh politik. Tokoh apa lagi? Tokoh kain mungkin ya. Tokoh pecel gitu semua kena ya. Padahal kita bilang antikris itu ada di tengah-tengah kamu. Orang yang punya pikiran yang negatif, yang telah dipengaruhi sama setan, dan itulah antikris. Antikris itu ada apa? Orang yang anti Tuhan kan, anti kebenaran. Kata antikris sebenarnya ini adalah bahasa teologis yang ada di akhir zaman ini. Tetapi kalau kita mengacu kepada Alkitab, antikris yang pertama datang kepada Hawa, menyebabkan manusia pertama kali harmartia, artinya lepas dari sasaran, lepas dari eksistensinya, lepas dari keadaan dan keberadaannya. Paham gak sih maksud saya? Maka itu ada istilah pergaulan buruk akan merusak apa? Kebiasaan apa? Baik. Artinya kalau keadaan kita memang anak Tuhan, ya harusnya kita menempatkan kita di daerah mana? Kan ngerti kan? Ya kalau Anda sudah pakaian rapi, udah semprot parfum ini dan sebagainya, lalu Anda nongkrong di pasar ikan, Anda nggak usah ngomel. Kenapa aku bau? Bukan soal baunya. Kenapa kamu di situ gitu loh. Ngerti nggak? Anda sudah sikat gigi, Anda sudah buat bersih, mau pengen ketemu si doi, tapi Anda lihat ada pete, Anda makan pete. Kalau sampai sana si doi Anda, tuh ngerti ya, pacar Anda, pasangan Anda, lalu dia duduknya jauh, jadi terjadi distancing gitu, jangan Anda marah.
Ngerti nggak? Coba kasih tahu sampingnya. Nah itu yang aku kurang mengerti tuh. Kenapa berkat itu kok jauh terus sama saya? Bukan berkatnya jauh. Karena dia nggak kenal kamu. Nah itu pernah terjadi waktu Tuhan Yesus berjalan. Petrus berjalan sama Tuhan Yesus. Ini jalan sama Tuhan Yesus loh, sedang menuju ke Yerusalem. Tuhan itu kalau ngomong A ya A, B ya B, ya nggak pelintat-pelintut. Maka dikatakan kalau engkau iya kata iya, tidak kata tidak. Jikalau engkau masih gunakan konsep yang lain, itu bersumber dari apa? Iblis. Tujuan iblis adalah menjadikan kamu anti Tuhan, yaitu antikris sebenarnya. Anti kebenaran kan? Nah itu yang datang kepada Hawa itu. Nah itu terjadi juga kepada Petrus. Waktu Petrus sedang jalan sama Tuhan Yesus ngomong, Petrus mari kita ke Yerusalem. Itu bahasa seorang bapak dengan anak, bahasa seorang guru dengan seorang murid. Ya, seorang Tuhan dengan seorang umatnya. Itu bahasa yang sangat mesra sekali. Tetapi karena kemesraan yang diperlihatkan oleh Petrus berkata, oh jangan terjadi guru pada kamu. Ini murid yang bagus juga. Murid yang bagus itu tidak memahami keberadaannya. Sebagai siapa dia? Sebagai murid kan? Kalau sebagai murid keberadaan kamu, apa yang guru ngomong seberat apapun, ya iya aja lah. Tapi ini akhirnya jadi bos ya. Jadi guru malah dia. Jangan terjadi loh, itu kan gurumu. Umpamanya saya bilang, Jamai kamu jangan lompat-lompat. Terus Jamai bilang, saya sudah diurapi Tuhan tuh. Loh Anda gembala atau saya gembala? Kira-kira gitu loh ya kan. Kalau gembala udah kan kamu duduk, ya duduk aja gitu loh. Tapi kan kita punya hak ngomong kan. Apaan nih gereja di gembala ngomong aja. Nah itu tandanya Anda tidak mengerti keberadaanmu siapa. Susah dimengerti nggak? Dan kalau ini kita anggap sesuatu yang biasa-biasa, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang biasa. Hidup ini tidak bermakna. Kita sedang main kepada sebuah malapetaka. Cap spekulasi semua. Moga. Akibatnya kita gampang ditipu dengan apa? Besok ada apa, besok ada apa, besok ada apa. Padahal Tuhan tidak. Tuhan urusi hari ini. Cukupkan hari ini. Apa yang Anda tahu? Yaitu kerajaan Allah. Nah itu pagi tadi saya disampaikan. Ya bisa dengar kembali. Lalu sore ini beritanya apa? Berita sore ini Pak Bu, ada satu berita yang saya bawakan. Pagi tadi kita bersifat ekspositori juga. Dan sore ini juga sama bersifat ekspositori juga. Dari satu perikop saja. Beberapa rekan pagi tadi diskusi sama saya. Menanyakan dan mereka terkaget-kaget kesimpulan-kesimpulan. Saya bilang begini, justru dengan pandemi ini saya banyak belajar loh. Saya temukan banyak kesalahan saya juga. Salahnya fatal enggak? Kalau saya bilang tidak fatal, mungkin saya bela diri. Tapi kalau dalam konteks Alkitab begini, kalau kita tidak tepat pada sasaran itu ada dosa loh. Udah dosa itu namanya. Maka disebut apa? Harmartia. Anda kalau disuruh panah itu, begitu Anda panah, gagal ya nggak dapat emas. Anda diutus untuk dalam sebuah konten game gitu, seluruh bangsa menaruhkan harapan kepada Anda, pulang bawa medali emas. Ya kan, sebagai pemanah. Tapi Anda kurang latihan. Waktu Anda tembak keluar dari sasaran. Itu namanya dosa. Pulang gak bawa apa-apa. Biaya habis. Roma. Yohanes pasal yang ke-15. Ini perumpamaan tentang pohon anggur. Yohanes pasal yang ke-15. Saya ajak kita lihat, perhatikan saja. Saya akan baca pokok-pokok yang penting dalam perumpamaan tentang pokok anggur. Kita sharing saja sore ini. Waktu saya tinggal 10 menit. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu loh wataknya Tuhan. Wataknya Bapak. Kalau Anda mau tahu Bapak itu ya ini. Bapak nggak mau jadikan kita tuh biasa. Bapak nggak mau jadikan kita tuh biasa-biasa. Kekristenan itu biasa-biasa enggak. Bapak tuh mau jadikan kita tuh cahaya, terang. Jangan puas dengan kekristenan kita. Jangan puas kalau kita bisa berkhotbah. Saya malah bilang sama anak-anak saya, kalau bisa Papa enggak usah khotbah loh. Saya bilang gitu. Jangan puas. Jangan puas kalau kita bisa main musik, kita bisa lompat-lompat, bisa nyanyi-nyanyi. Jangan puas. Karena Bapak tidak mau kita sampai di sini. Itu semuanya ekspresi aja kok. Kita bisa khotbah bagus, di luar sana motivator juga lebih bagus dari kita. Bahkan kalau dia dibayar 10 juta yang ikut ribuan orang. Kalau kita udah gratis, kadang-kadang gak ada yang mau datang. Betul gak, Prapto? Oh itu. Jadi jangan puas. Ada apa? Ya itu dia. Nah terus lagi. Setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih, perhatikan, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah bersih. Bagus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya dibuang keluar. Ya, dibuang keluar seperti apa? Ranting. Akibatnya apa? Dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pak Bu, kalau direnungan ini nangis benar, air mata mengalir. Bener aja. Saya tidak ngerti itu. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tapi kalau kita baca dengan rohnya, benar hancur. Udah kering, lalu dikumpulkan sama dunia, lalu kena wabah. Sekarang kan pandemi ini. Berapa banyak yang kena pandemi ini? Enggak kena positif sih. Tapi dampak dari pandemi ada enggak sih pengaruhnya? Ada enggak? Ada yang berkata sama saya gini, Pak, kalau kami semua ke gereja, toh nanti enggak muat gereja. Kita kan cuma hanya muat 50%. Ya betul. Kawan saya di Jakarta, gerejanya sekali ibadah itu 2.000, 3.000-an dan di beberapa kota. Dan mereka memang kesulitan untuk mereka mau open atau buka ya. Kenapa? Sekalipun kalau ditata menjadi 50% itu masih di atas 1.000. Dan itu kalau datang 1.000 orang itu sangat tidak baik gitu. Kalau dibikin 25% itu gedung biayanya besar sekali juga. Dan sampai hari ini mereka masih online. Jadi di beberapa kota sampai hari ini masih online. Sementara kita di Pontianak sudah anugerah Tuhan. Kita 50%. Apakah kita haruskan jemaat hadir semuanya? Bukan kita haruskan. Tapi Tuhan mengharuskan jemaat itu bertumbuh. Tinggal kita ngerti ya tak? Pertumbuhan itu di mana? Apakah pertumbuhan seseorang dengan upaya dia seperti minum kopi sesuka dia di mana warung yang dia selera? Apakah pertumbuhan keimanan itu seperti kita makan nasi, kita lapar, kita tinggal beli di mana warung yang kita suka? Kalau memang itu pemahaman kita, ya memang itulah. Berapa banyak orang yang bersikap seperti itu, makan yang jajan-jajan begitu, akibatnya apa? Gulanya naik, kolesterolnya naik,
dan sebagainya. Semua para ahli medis mengatakan tidak sehat. Walaupun ini pengusaha restoran mungkin marah sama saya. Ya Pak ya? Marah toh? Ini pendeta khotbah begini habis nih. Udah susah di masa pandemi. Dibuat begini nggak ada yang berani makan dong. Saya cuma berikan contoh. Betul enggak? Jadi pertumbuhan kesehatan itu bukan sesuka kita. Harus ikuti rule kita. Rule kebenaran yang ada pada tatanan kehidupan maksud saya. Kalau rumah tangga yang makan yang paling sehat, diolah sendiri. Ya Pak ya? Nah, ya kalau semua masuk ke gereja kan gak muat. Ini cerita kembali loh ya, gak muat. Loh, Anda yang berpikir atau Tuhan yang berpikir? Kan udah tadi bilang, kalau keberadaan Anda sebagai jemaat ya ikuti saja. Ya enggak mungkin dong, tiba-tiba Anda datang, terus saya bilang, Git tolong yang merah dicabut, kasih si Anton, ya Anton lagi ya, contoh aja Anton. Atau si Ano duduk. Datang lagi si Ani gitu. Ya coba lagi merah. Biar semua panas. Begitu. Enggak juga. Kalau itu kejadiannya. Keluar dari gereja itu. Artinya apa? Gereja itu cuma mementingkan kuantitas. Terus ditanya sama anak-anak. Gimana kalau nanti ramai yang datang? Tambah jam ibadah. Walaupun kami sebagai hamba Tuhan harus. Bukan korban ya. Servis tambahan. Apa-apa. Yang penting jemaat itu mendapatkan pertumbuhan. Kalau nggak mau lagi, tambah ibadah. Tidak boleh melebihi kapasitas kebenaran. Itu prinsip saya. Saya ngomong sama anak-anak, maksudnya sama teman-teman. Itu ya itu. Jadi tugasnya jemaat itu ngikut gitu. Itulah namanya apa? Eksistensimu. Keadaanmu itu sebagai umat, punya Allah, itu diatur oleh Allah. Keberadaan kamu di dalam sebuah komunitas, diatur oleh komunitas. Siapa yang memimpin? Dia yang ngatur kamu. Lah kalau ada 10 jemaat, lalu semua 10-nya mau ngatur juga. Belum perang dunia ketiga, ini akan perang dunia ke-10. Iya Pak ya? Kekacauan terjadi itu karena apa? Kita tidak tahu siapa kita. Semua punya hak untuk berbicara. Nah inilah yang katakan akhir zaman. Kalau Alkitab lihat hari-hari ini sulit orang mau diatur. Lebih mudah orang mau mengatur. Kayaknya saya masih punya ayat mau bacain. Sekalipun ini ekspositori tapi saya mesti masuk ke konteksnya. Ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima apa? Ya, menerimanya. Ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapakku dipermuliakan. Orang lebih suka mempermuliakan Bapak itu gimana? Yesus tuh gini doa lo. Yesus sebagai anak, Bapa, permuliakanlah permuliakanlah namamu yang kau berikan kepadaku. Mempermuliakan Tuhan tidak bisa dengan pola kita Pak Bu, harus dari Dia. Kalau Dia meminta kita untuk menjadi martir supaya Dia dimuliakan, ya terima saja. Kan jauh lebih baik daripada kita bisa lari daripada kematian, tetapi kita masuk ke dalam apa? Siksaan. Paham nggak maksud saya? Waduh berat Pak, ini teologianya berat nih, jangan ikut di hari Minggu. Dulu kalau kami di sekolah kitab kan suka diceritakan yang martir-martir kan. Maka namanya ada Masturiah. Ya. Kesaksian gitu loh. Martir ya, kalau tidak salah ya ampuni saya, bahasanya gitu. Jadi mempermuliakan Tuhan itu bukan ekspresi kita. Mempermuliakan Tuhan itu adalah substansi. Artinya apa?
kedekatan kita mengubah diri kita seperti dia. Itu substansi. Ngerti ya? Jadi bukan kita itu ekspresi, waduh. Saya bersyukur loh para gereja ini. Jemaat sini, para pengerja itu bisa diatur. Kenapa? Pada dasarnya semua udah pintar-pintar semua. Worship leader pintar ya. Kalau suruh sambil nyanyi khotbah juga bisa. Tapi bilang ya kalau kamu worship leader aja. Bawa jemaat nyembah Tuhan. Tidak usah buka-buka ayat khotbah-khotbah lagi. Itu bagian pendeta habis sama kamu. Dan mereka nurut semua. Jangan terlalu banyak ngomong. Bawa jemaat saja. Semua nurut. Dan ini pola yang benar. Jangan sesuka-suka kita. Nanti tiba-tiba Suprapto bilang, Tuhan ngomong sama saya, lompat ke atas ngomong sendiri. Zaman lompat ke atas juga Tuhan ngomong sama saya. Ini mau jadi apa nih ibadah? Walaupun itu benar, tapi tidak benar. Ngerti gak Pak Bu? Nah, Alkitab katakan mempermuliakan Tuhan. Yang terpenting supaya kita menjadi apa? Murid. Mempermuliakan Tuhan itu adalah hasil dari sebuah pemuridan. Oke, saya kunci saja. Saya simpulkan ini satu perikop. Karena ini khotbahnya ekspositori. Kalau satu ayat ya kan jadi panjang. Ya kita bukan PA ya. Maksudnya apa Bu? Ada satu ayat dikatakan bahwa kamu sudah bersih. Dan saya percaya kita semua Kristen sudah bersih. Berpikir tentang Tuhan saja sudah bersih. Kenapa? Karena firman toh. Betul tidak? Anda datang ke gereja aja itu sudah bersih apa? Sudah berpikir waras. Bukan antikris. Karena firman, saya mau ibadah. Itu udah bagus. Saya mau memberkati Tuhan. Itu udah bagus apa? Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberkati. Kita mau berdoa untuk orang. Itu sudah bagus. Tapi kata Tuhan apa? Harus terus dibersihkan. Kalau enggak, pernah enggak kamu baca di dalam Matius pasal 12? Rumah yang sudah dibersihkan dengan firman Tuhan, tapi enggak diisi. Lalu datang lagi itu setan, dia bawa siapa? Dia bawa komunitasnya, dia bikin komsel di situ. Karena udah bersih. Loh, apa sih maksudnya? Nah, terkadang kita sebagai anak Tuhan udah bertobat percaya Yesus, kita kenal firman Tuhan, tapi ego kita enggak mau dibersihkan, enggak mau dilepaskan. Kita enggak mau diisi ego kita dengan apa? Ego kita jadi kosong, masih independen. Kita enggak mau diisi kebenaran firman oleh Roh yang bekerja. Ketika ada si setan masuk ke sini, kita langsung terima. Ketika kita lihat ada sesuatu yang baik, masuk secara logik kita. Logika kita adalah logika kekinian, nyambung, relevan katanya. Itu kita terima. Itu namanya kita mengundang dia masuk. Paham ya? Seharusnya begitu kita dibersihkan, logika cara berpikir kita itu harus disimpan dulu. Jangan dipakai. Kita pakai yang Alkitab. Dan memang Alkitab ini sangat amat kuno. Alkitab ini sangat konservatif. Betul. Tapi ingat firman Tuhan itu gak bisa diukur waktu. Wah, kalau begitu itu konservatif. Terlalu kuno. Sekarang kita modern. Relevan dong. Bro, firman Tuhan itu gak kenal waktu. Karena apa? Allah bukan kemarin. Allah bukan akan datang. Allah itu sekarang nyambung kita. Maka di situ katakan, jika kalau engkau tinggal di dalam aku, maka aku ada di dalam kamu. Apa saja yang kau minta kepada Bapa, ini nyambung. Di situ sudah memperlihatkan kita ketiga pribadi yang esa. Bapak, aku, dan kamu. Wah, kalau kita ini tergolong salah satu dari mereka. Bukan, di dalam dirimu ada roh anak.
Barang siapa yang percaya kepada Bapa di dalam Yesus, maka dia akan kuberikan roh anak. Sehingga apa dia bilang? Barang siapa yang percaya Yesus, dia jadi apa? Anak. Bapa akan minta apa? Roh anak masuk ke dalam dia. Siapa dia? Dia menjadi apa? Dia menjadi satu dengan anak. Di dalamnya ada roh anak. Satu dengan anak. Roh anak. Satu lah, berarti dua. Waktu dia bilang Bapa di surga, inilah yang intinya, yang esensinya, yang hakikatnya. Dia ada sumbernya. Dan Bapa di surga melihat kita, bukan melihat Tony Hidayat, Makhid, Markus Hidayat. Kalau saya di Eropa, what's your name? Makhid, oke. Hidayat disingkat Hid aja, Markusnya Mak gitu. Kalau di kampung, Akyang. Di kampung Akyang. Jadi waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan gak lihat saya Makhid. Tuhan lihat saya adalah anaknya. Karena ada roh anaknya. Berarti ini sudah mempunyai kelengkapan ketiga yang esa. Dan mesti dimuridkan. Nggak ada istilah ini kuno. Nah, jadi Alkitab katakan kita harus berbuah. Harus berbuah. Bagaimana kita berbuah? Karena kita sudah bersih. Kita harus dipimpin oleh Roh. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk apa? Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, tandanya apa? Tandanya apa Pak Bu? Berbahasa roh. Menyembah dalam roh. Begitu. Apa tanda penuh Roh Kudus? Berbahasa roh. Coba terjemahan buat saya, berbahasa itu gimana? Ya rarabasa kata kara ya rarabasa kata. Ya cucu saya dilahirin juga bahasa roh tuh loh. Boleh nggak? Seperti itu. Tidak salah. Glosolali. Tapi apa itu tanda kita dipenuhi Roh Kudus? Ini para pelita Tuhan semua nih. Kalau kita tidak paham Pak Bu, ini ya hati-hati akhir zaman ini. Saya nggak jamin lah. Gereja cuma hanya 1 jam buka hari Minggu kalau kita nggak benar-benar belajar. Sementara Anda 24 jam buka di channel TV, semua pengajaran ada. Pusing Pak Bu. Saya sebagai hamba Tuhan, habiskan waktu berjam-jam belajar. Untuk apa Tuhan? Tolong jemaat-Mu Tuhan. Jangan sampai saya juga turut menyesatkan jemaat-Mu. Saya tahu di akhir zaman ini tujuan setan itu cuma hanya mau menyesatkan. Akibatnya kita ini sebagai orang Kristen jadi apa? Orang Kristen yang egosentris. Cuma hanya dia ke dalam. Bro, tanda kepenuh Roh Kudus. Ini kan pada pengkhotbah semua juga nih. Coba. Berbahasa roh. Ini Anda peka. Terus Anda bisa jawab. Jangan begitu loh, ngerti saya ngeri banget. Biasanya kalau aku ngomong tuh dia bisa ngerti. Tandanya apa? Ini tanda ini yang dikatakan Bapak dipermuliakan dan engkau muridku. Ini tandanya. Tandanya apa? Bapak dipermuliakan lewat apa? Karena kasih. Buah-buah rohmu Pak. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menyatu dengan Allah. Yaitu kasih. Itu buah-buah roh. Lalu kedua apa? Tanda kedua apa? Engkau muridku. Pernah nonton film kungfu? Kalau murid Shaolin,
Apa tanda murid Syaulim? Piau langsung tancap. Betul nggak? Karena dia belajar. Itu namanya karunia. Untuk karunia nggak susah. Ya kan? Untuk menjadikan diri kita murid Kristus itu nggak susah. Kayak, jadi murid gitu. Gitu. Bisa doain orang, tumbang. Kan bisa saja. Tapi bisa saja KW. Nggak apa-apa, silakan Anda buat apa. Tapi yang terpenting adalah buah roh. Nah itu yang dikatakan engkau berbuah. Bertumbuh. Di dalam Tuhan bertumbuh iman. Iman itu terdiri dari dua hal. Satu ketaatan, percaya dan ketaatan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan hari-hari ini Pak Bu? Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita. Supaya kita jadi apa? Berbuah. Bagaimana kita berbuah? Supaya buah itu adalah iman. Oleh iman kita kepenuhan roh. Oleh roh kita punya kasih, punya karunia. Bagaimana kita punya iman? Percaya dan taat. Hanya itu. Tidak lebih dari itu. Jadi mari Pak Bu. Waktu Anda bernafas, Anda tidak bisa bertanya, bagaimana posisi saya? Anda cuma hanya berkata, Tuhan terima kasih Engkau hadir. Karena saya masih bernafas. Artinya Anda bisa mengucapkannya, terima kasih Tuhan hadir. Jangan sekali-kali pikir, Tuhan ada gak ya? Tuhan terima kasih. Langsung apa? Berlutut. Kalau Anda bisa kata Tuhan terima kasih Engkau telah hadir. Engkau memberikan aku pengertian bahwa Engkau hadir. Ya Tuhan, Engkau hadir. Maka saya selalu, kalau sudah begitu saya tidak bisa nyanyi seperti yang lain-lain. Ya, pemusik bisa ke atas. Saya cuma katakan, bertiru serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Terusah rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus.
Pak Bu. Jikalau kita mempunyai hubungan yang intens dengan Tuhan seperti itu, apa yang terjadi? Niatmu menumbuhkan pengurapan Allah di dalam hatimu. Semua firman yang engkau baca selama ini tidak perlu diajarkan lagi oleh siapapun. Tiba-tiba akan ada pengertian. Dan bukan itu. Pengertian tidak sampai di sana. Kenapa? Engkau mau untuk keluar. Mengekspresikan di luar. Di mana saja, kapan saja kita akan menebarkan aroma kasih. Ada niat untuk kita doain orang lain. Ada niat untuk kita berbagi kasih sama orang lain. Kalau kita memang punya kelebihan, ada niat untuk kita ulurkan tangan untuk menolong mereka. Dan sejauh-jauh di tengah-tengah kita banyak. Mereka butuh Tuhan. Nah itulah sebenarnya yang dikatakan amanat agung. Itulah ekspresi kita di luar untuk mempermuliakan Tuhan, menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan kita. Apalagi sekarang ini masa pandemi. Justru kita harus menjadi penguat bagi orang lain. Pak Bu, memang berita seperti itu. Tapi Tuhan kita memberikan kita akal. Mereka semua capek loh. Saya tadi situ aja pakai masker capek loh. Nyanyi itu pakai nafas. Pakai masker. Ngapain? Memberikan rasa nyaman buat jemaat Tuhan. Artinya apa? Kita punya sense of belonging. Ada perasaannya di sini. Kita merasakan memiliki kekeluargaan, kebersamaan. Enggak ego. Jadi dikasih tahu. Erik, main gitar ya? Aduh sorry deh. Saya di rumah aja belum aman. Umpamanya. Sekarang kamu mau main musik untuk menyenangkan kamu atau menyenangkan Tuhan? Bukan juga sih sebenarnya. Memperlengkapi suasana ibadah kan. Kalau yang menyenangkan Tuhan ya terlalu rohani banget lah. Ya, kita memperlengkapi. Kalau hadirnya dia, main musik dia dengan diseiramakan. Nggak boleh terlalu dekat ya. Seiramakan dengan sana, itu namanya harmonisasi. Yang sana senang, kenapa? Kalau di sini naikkan 3, sana naik 4, ini 5, 6. Ini kan udah terjadi kompetisi di sini, nggak seneng. Betul nggak? Saya sih nggak ngerti dah. Bisa begitu nggak? Nah, sana naik, mau naikin lagi, naik lagi. Berdua pak, balap, nggak seneng. Tapi kalau mereka bisa harmonisasi berdua, ini namanya apa? Keserasian. Ini sudah memuliakan Tuhan, Pak. Jemaat dengarnya harmonisasi. Terus yang di sini jangan ngomongnya sama. Bukan mau saya hebat loh, nyanyi saya bagus. Supaya saya lihatkan saya punya suara yang bagus. Tuhan nggak perlu itu, malaikatnya itu lebih hebat. Bahkan kan burung yang tiap pagi itu lebih bagus dari suara kamu. Karena burung gak mempunyai pretensi. Kalau kamu punya ambisi, bukan berarti ambisi negatif. Ngerti gak? Jadi saya cuma mau ajarkan jemaat Tuhan, mari Pak Bu, di hari-hari terakhir ini ada begitu banyak hal yang terjadi, sulit kita mengerti. Kemana kita perlu di hadirat Allah. Apakah di sini? Enggak juga sih, di rumah bisa. Tapi mari, karena kita masih diberi kesempatan, mari kita satukan. Di sini kita belajar, walaupun sebentar, kita bisa nyembah bersama. Lalu kita ekspresikan di luar. Setiap hari,
Di sekolah kalau kamu udah sekolah. Di ladang pekerjaan kamu jadi berkat. Benar-benar Anda saksikan Kristus dimanapun Anda berada. Ya, dan itulah yang dikatakan apa? Ekspresinya di luar, itu iman. Kita gak jago di sini Pak Bu. Saya ngomong sama anak-anak saya, kita pun sudah termasuk orang yang buat agen kesalahan. Loh ibadah kita ekspresi semua loh, betul gak? Ini untuk kita semua kan? Anda lihat saya khotbah, lihat pemusik, penyanyi hebat luar biasa. Dari kita untuk kita aja. Lalu kita gunakan bahasa rohani untuk Tuhan. Sementara Anda di luar saja ada orang yang membutuhkan, kita cuek. Tuhan kita itu Tuhan apa? Tuhan butuh kita. Tapi kalau di sini semua serba mau menampil yang tanda petik. Pak, Bu, iman itu diperlihatkan cahayanya jadi terang di luar dan jadi garam. Kalau di sini kalau kita saling garamin nanti kita darah tinggi karena keasinan. Kalau sama-sama nerangin kebakaran nanti semuanya jenggotnya kebakar walaupun gak ada jenggot. Betul gak? Di luar sana yang di tempat gelap butuh terang. Di luar sana yang sedang tawar hatinya dia butuh garam. Dia butuh siapa? Butuh kita semua. Mari tangan terangkan. Bapa, hamba datang kepada Engkau. Jikalau malam ini Bapak Ibu hadir di sini punya persoalan, taruh tanganmu di dada. Walaupun saya tidak suruh ke depan, saya katakan tiap-tiap kali ibadah kalau Anda punya masalah ya lari ke depan. Tapi kalau enggak ya udah taruh di dada, bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuhkan Engkau, saya tahu Engkau hadir. Karena ketiga tunggalan Engkau Tuhan itu gak pernah berlalu. Walaupun kelihatan itu sangat konservatif, sangat amat kuno, sangat agak ortodok gitu. Enggak, Tuhan enggak pernah berubah. Tuhan adalah Tuhan yang berubah saya. Kelihatan saya terlalu modern, sesungguhnya saya bukan modern. Sesungguhnya saya sedang masuk ke wilayah yang sangat bahaya. Ngomong sama Tuhan, hari ini Tuhan, karena Engkau sentuh hati saya mau serahkan hidup saya kepada Engkau. Hidup saya bagi Tuhan. Segala apapun yang saya alami, saya tahu Tuhan sanggup untuk menolong saya. Berdoa masing-masing semua. Tuhan Yesus, Engkau dengar setiap doa mereka. Apapun yang mereka gumuli, sakit penyakit ada kuasa kesembuhan. Segala persoalan ada jawaban. Ya Aba Tuhan kami, nyatakanlah kemuliaan-Mu atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Baik yang hadir di sini maupun yang masih di rumah. Mungkin mereka yang terbaring karena sakit penyakit. Mereka yang di rumah sakit. Kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih lagi bagi mereka yang kali pertama untuk mengikuti acara ini. Mereka merasakan ada sesuatu dan mereka membutuhkan Yesus. Ketika mereka percaya Tuhan saat ini Engkau menjamah mereka. Buat Bapak Ibu yang ingin terima Yesus, katakan Yesus aku percaya, maka Engkau diselamatkan, Engkau diberkati. Buat Anda yang kali pertama hadir di sini, Engkau diberkati. Dan kita satu hati memberkati bangsa kami Indonesia, presiden, wakil presiden, dan keluarganya, anak istrinya, seluruh jajaran pemerintah, dari pejabat tinggi negara sampai pada terendah, pusat maupun daerah, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa buat mereka yang bertugas di rumah sakit, yaitu para tenaga medis, mereka yang saat ini terpapar, yang sedang dirawat. Kami tahu ada kuasa kesembuhan, itu janji Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, mereka telah dibukakan hati dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah sudah selesai dan pulanglah buat Anda yang hadir di sini, dan diberkatilah buat Anda yang rumah, dan Anda juga bisa close ibadah online Anda. Diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.